Ridho, jadi apa yang mau kamu omongkan, Ron? Aku, oh iya, sebelum itu kalian sudah ada nama baru kan? Iqbal? Iya, Ron, nama aku berubah menjadi Raja Rizal. Kalau kamu, Ron? Nama aku jadi Andi. Ridho, WKWKWK, Andi? Kayak nama teman kampus kita itu. Kalau aku jadi Satria. Aku? Iya deh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita-kita panggil aja nama yang lama. Tapi kalau sedang di luar, panggil nama baru itu ya. Iqbal? Oke, Ron. Terus apa yang kamu mau bicarakan? Aku? Jadi gini, kalian tidak pernah diikuti seseorang nggak setelah kita pulang ini? Ridho? Enggak kok, aku soalnya di rumah terus. Iqbal? Aku juga nggak ada, Ron, yang ngikutin. Semuanya normal biasa saja. Emang ada orang ngikutin kamu ya, Ron? Aku? Iya, Cok. Kemarin pas di malam bus, aku melihat orang itu. Kemudian pas masuk gang rumahku sama Daniel, dia ngikutin aku. Dan sampai tadi aku kesini, dia beneran ngikutin aku masuk ke gang ini tadi. Iqbal? Waduh, yang bener kamu. Aku? Iya, Bal, serius. Ridho? Siapa ya? Apa itu intel dari Kementerian Pertahanan itu ya? Orangnya kayak gimana, Ron? Aku? Iya, mungkin aja gitu. Orangnya kayak bapak-bapak, terus kubisnya tebal. Aku kayak pernah lihat dia, tapi aku nggak ingat. Iqbal, coba ingat-ingat lagi, Ron. Aku? Iya, Bal. Nanti kalau dia ngikutin lagi, bakalan aku hadang deh. Ridho, emang kamu berani, Ron? Aku? Ngapain takut? Aku kan cuma mau tanya aja. Iqbal, apa kamu butuh bantuan? Aku? Boleh tuh. Coba kita duduk di luar aja yuk. Siapa tahu kan lewat lagi. Nanti kita coba hadang. Ridho? Iya, boleh tuh. Kami bertiga kemudian nongkrong di halaman rumah Ridho untuk melihat apakah orang misterius itu akan lewat di depan rumah Ridho. Tak lama kemudian, seorang wanita datang ke rumah dengan menggunakan motornya. Assalamualaikum. Kami semua seketika menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Ridho? Tuh adikku pulang. Dia dari kemarin pergi, katanya shift malam. Aku? Emang adik kamu magang di mana? Ridho? Di pabrik roti, nggak jauh kok dari sini. Adiknya Ridho kemudian turun dari motornya dan mencium tangan kami. Iqbal? Nggak nyangka ya, Do. Adik kamu yang kemarin bocil, sekarang udah gede, cantik lagi. Ridho? Iya dong, kan kakaknya juga ganteng, katanya bercanda. Aku? Awas, Bal, nanti kalau kamu naksir, terus Ridho jadi kakak kamu. Iqbal? Ya nggak apa-apa. Oh iya, adik kamu namanya siapa, Do? Lupa aku. Ridho? Namanya Anggun. Anggun? Adik masuk dulu ya, Kak. Capek nih mau tidur. Ridho? Ya sudah, masuk sana. Kami kemudian masih nongkrong di depan rumah Ridho. Kebetulan di sana ada bangku kayu tempat kami duduk sambil minum kopi. Tiba-tiba orang itu akhirnya lewat dengan sangat pelan dan menggunakan motor. Dia sempat menoleh ke arah kami. Seketika itu Ridho berkata, "Itu kan bapak marbot yang ada di kamu itu, Ron." Aku? Itu dia orangnya yang ngikuti aku dari kemarin. Masa iya itu bapak marbot yang di kampung gaib itu? Iqbal? Iya benar. Memang penampilannya agak berbeda karena dia berkumis tebal. Aku? Iya ya.
Aku malah tidak begitu mengingatnya. Pantas saja aku melihatnya seperti pernah ketemu. Ridho, kok bisa ya dia kesini? Apa kita kejar saja? Iqbal, boleh tuh. Ayo gas. Kami kemudian menyalakan motor dan langsung bergegas untuk mengejarnya. Tapi anehnya kami tidak menemukannya. Sampai ujung gang kami cari, tapi tidak menemukannya. Aku, kemana ya? Kok cepet banget ya? Ridho, apa mungkin dia masuk ke rumah seseorang? Iqbal, mungkin aja. Coba kita kembali. Kita lihat-lihat apa ada motornya terparkir. Dia pakai motor warna biru kan tadi? Aku, iya warna biru. Coba kita lihat-lihat. Kami bertiga kemudian kembali sambil melihat motornya. Apakah terparkir di halaman rumah seseorang? Sampai depan rumah Ridho, kami tidak berhasil menemukan motornya. Akhirnya kami masuk ke rumah Ridho. Ridho, kok bisa ya? Aneh banget. Aku, iya bener. Kemarin juga gitu. Pas aku jalan kaki pulang sama Daniel, dia ngikutin kita. Pas kita lari, dia juga hilang, gak ngikutin. Tapi pas aku di rumah, dia malah lewat lagi di depan rumahku. Iqbal, ada apa ya? Apa mungkin Bapak Marbot itu punya kembaran di alam gaib itu? Ridho, mungkin saja. Atau mungkin Bapak Marbot tadi yang kesini mengikuti kita. Aku, Adi juga tadi malam melihat ular besar sekali di dapur. Tapi pas aku dan bapakku cari, gak ketemu-ketemu. Ridho, aduh yang bener. Aku jadi takut nih. Apalagi mengingat ular berkepala manusia yang dulu kita lihat di tebing itu, Ron. Aku, iya, makanya itu juga yang aku ingat. Iqbal, emang kalian pernah ketemu ular berkepala manusia? Ridho, iya Bal. Pada saat aku dan Roni pergi melihat tebing pagi-pagi itu. Iqbal, masa iya? Apa kita harus melaporkan kejadian ini sama perwira militer itu? Aku, jangan dulu. Kita lihat dulu situasinya. Jangan sampai kita melapor. Kita malah kembali ditahan di sana untuk wawancara. Ridho, iya bener juga. Bentar lagi kan kita mau masuk kuliah. Jadinya nanti terganggu kan? Iqbal, tapi aku jadi nggak tenang kalau begini terus. Aku, kamu jangan khawatir Bal. Bagian yang diikuti sama Bapak Marbot itu kan aku, bukan kamu. Ridho, iya juga sih. Kok bisa kamu aja yang mendapat kejadian aneh ini? Kenapa kita enggak? Aku nggak tahu juga. Coba kalian tanya Panji sama Daniel juga. Ridho, iya ya. Kalau gitu aku panggil Panji sekarang aja ya. Iqbal, besok aja do. Aku mau pulang nih sekarang. Ibuku nanti khawatir. Dia juga sendirian di rumah. Aku, iya besok aja. Besok aku datang ke sini sama Daniel deh. Kan aku satu kelurahan sama Daniel. Ridho, ya udah deh, besok ya. Iqbal, oke. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku juga mau pulang doh. Ridho, ya udah deh kalau gitu. Aku panggil adikku dulu ya di rumah sebelah. Ridho, oke. Kemudian aku menuju rumah tetangganya Ridho dan masuk ke halaman rumahnya. Aku kemudian memanggil adikku untuk pulang. Dek, ayo pulang. Dia kemudian keluar dari rumah temannya itu berdua sama temannya. Sudah mau pulang ya kak? Kata Melisa. Aku, iya dek, ayo kita pulang. Temannya Melisa, Mas, masuk dulu. Aku, lain kali aja dek. Melisa, oh iya, kenalin ini temanku Putri. Aku,
Oh iya, salam kenal Dek Putri. Melisa, kalau gitu aku pulang dulu ya Put. Nanti aku main lagi ke sini, kata adikku kepada Putri. Putri, ya udah hati-hati ya. Melisa, oke. Aku kemudian mengambil motor yang terparkir di halaman rumah Ridho. Aku pulang dulu do. Ridho, siap, hati-hati ya. Iqbal, aku juga pulang do. Aku dan Iqbal kemudian bersama keluar dari rumah Ridho dan pulang ke rumah masing-masing. Belum masuk ke jalan raya, aku kembali melihat bapak marbot itu masuk ke gang jalan rumah Ridho. Kami berpapasan dengannya. Ron, lihat! Kata Iqbal berteriak di belakangku. Aku kemudian memberhentikan kendaraanku. Iya, aku lihat kok. Makanya aku bilang gitu tadi. Iqbal, gimana nih? Apa dia bakalan ngikutin aku juga ya? Enggak kok. Kamu tenang aja. Udah, kamu cepat pulang sana. Iqbal, iya Ron, duluan ya. Dia kemudian ngebut menggunakan motornya meninggalkanku. Melisa, ada apa kak? Siapa yang ngikutin? Gak ada dek. Dia cuma takut aja, masih trauma. Melisa, oh gitu kak. Ayo dong kita juga cepat-cepat pulang. Aku juga kemudian pulang meninggalkan gang itu. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk dan main HP baru aku. Melisa juga ikut duduk di sampingku. Aku melihat teknologi HP yang sangat canggih menurutku. Mel, nama teman kamu tadi siapa ya? Melisa, kenapa kak? Kakak suka ya? Sambil tersenyum. Boleh minta nomor HP-nya nggak? Melisa, boleh kak. Tapi kalau dibandingkan dengan identitas baru kakak sekarang, dia lebih tua dibanding kakak. Iya nggak apa-apa. Tapi aslinya aku udah jauh lebih tua kan? Melisa, iya deh, nih aku kasih. Sekalian pin BBM-nya dong. Melisa, BBM itu apa kak? Masa kamu nggak tahu? Itu kan aplikasi untuk chattingan sama orang, jadi nggak perlu pakai SMS. Melisa, mana ada aplikasi kayak gitu sekarang kak? Aplikasi itu mungkin udah dihapus sekarang. Yang bener. Iya juga ya, sudah 12 tahun lamanya. Melisa, nih aku downloadin aplikasi ini kak. Nanti aku kasih nomornya. Kakak bisa video call juga nanti pakai aplikasi itu. Iya coba dong. Melisa kemudian mengajarkan aku main HP dan memberikan nomor HP temannya kepadaku yang bernama Ririn. Kemudian aku masuk kamar dan mempersiapkan baju-baju untuk aku kuliah nanti. 1 hari berlalu, dengan hanya berdiam diri di rumah, aku tidak berani mengunjungi teman-teman nongkrongku yang ada di sekitar rumah. Kata ibuku, teman-temanku itu yang dulu selalu main ke rumah, nongkrong-nongkrong, sudah menikah semua. Aku sedikit merasa bosan di rumah terus. Untungnya ada HP yang bisa aku mainkan. Aku membuka akun sosial media milikku. Ternyata tidak bisa karena sudah terlalu lama tidak dibuka. Lagian kata adikku, sosial media tahun zaman dulu itu sudah tidak berlaku sekarang. Katanya sudah ketinggalan zaman. Keesokan harinya, setelah sarapan pagi, aku berangkat ke rumah Daniel yang tak jauh dari rumahku. Sesampainya di rumah Daniel, aku langsung memanggilnya. Daniel. Seorang wanita lumayan tua keluar dari rumahnya. Aku mengenali sosok wanita itu yang tak lain adalah ibunya Daniel yang sudah bertambah usianya. Ibu Daniel, kamu Roni kan? Iya bu, Daniel ada bu.
Ibu Daniel, masuk dulu Roni. Daniel lagi keluar tadi, baru aja keluar sama bapaknya. Aku, kemana Bu? Ibu Daniel, ayo masuk dulu. Kamu tunggunya di dalam. Dia tadi keluar buat beli baju untuk persiapan masuk kuliah. Aku, oh gitu ya Bu. Aku kemudian masuk dan bersalaman dengan ibunya Daniel, dan kemudian duduk di ruang tamu menunggu Daniel pula. Ibu Daniel, duduk di sini dulu ya. Kamu mau minum apa? Aku, aduh gak usah repot-repot Bu. Ibu Daniel, udah jangan malu-malu. Kamu kan dulu juga sering main ke sini, sampai nginep juga sering. Kenapa sekarang jadi pemalu? Aku, iya juga sih Bu. Ya udah, teh aja Bu. Ibu Daniel, oke, tunggu ya. Aku kemudian duduk menunggu Daniel sambil bermain HP. Setelah beberapa menit ibunya Daniel kembali keluar dengan membawa secangkir teh panas. Ini tehnya Ron, silahkan diminum, katanya sambil duduk di kursi ruang tamu itu. Aku, terima kasih Bu. Oh iya Bu, jangan panggil aku Roni lagi ya. Nama aku sekarang Andi. Ibu pasti sudah mengerti kan? Ibu Daniel, iya nak. Jadi nama kamu dirubah menjadi Andi ya? Aku, iya Bu. Nama Daniel kan juga diganti. Ibunya Daniel, iya nak. Ibu mau tanya, apa benar cuma kalian berdua sama Daniel yang melihat makhluk-makhluk aneh yang ada di kampung Anjani itu? Aku, iya Bu. Ibu sudah diceritakan sama Daniel ya? Ibunya Daniel, iya nak. Katanya teman kalian yang bernama Iqbal, Rido, dan Panji tidak melihatnya. Aku, iya. Itu setelah kami berdua disentuh kening oleh Bapak Marbot Musyola yang ada di kampung itu. Ibunya Daniel, jadi begitu ya? Kata Daniel dari kemarin, dia melihat Bapak Marbot itu mondar-mandir di gang depan rumah. Aku, wah, yang benar Bu, kataku dengan terkejut. Kemudian menyerupi teh hangat yang ada di atas meja. Ibu Daniel, benar, dia terus-terusan bercerita kepada bapaknya. Dalam hatiku berkata, sepertinya memang aku dan Daniel saja yang diikuti sama Bapak Marbot itu. Tapi kenapa hanya kami berdua yang diikuti sepanjang hari? Apa karena kami berdua yang keningnya disentuh sama dia? Aku, kok bisa begitu ya Bu? Sebenarnya saya juga diikuti dari kemarin Bu, sama Bapak Marbot itu. Ibunya Daniel, kamu juga diikuti ya? Ibu jadi takut. Ibu gak mau kehilangan anak ibu lagi, katanya dengan khawatir. Aku, iya Bu. Kemarin saya juga ke rumah Rido dan menanyakan apa dia diikuti seseorang. Ternyata Rido dan Iqbal tidak diikuti. Saya juga sebenarnya datang ke sini untuk menanyakan masalah ini kepada Daniel dan berniat mengajaknya ke rumah Rido. Ibunya Daniel, kok cuma kalian berdua saja yang diikuti nak? Apa kalian berdua berbuat salah di kampung itu? Aku, tidak Bu. Saya dan Daniel cuma disentuh kening saja sama Bapak Marbot itu. Ibunya Daniel, apa maksud semua ini? Aku, kami akan cari tahu Bu, tenang saja. Ibunya Daniel, apa kalian melaporkan saja kejadian ini sama pemerintah? Aku, kalau kami melapor, kami pasti akan ditahan Bu, kataku. Ibunya Daniel, iya juga ya, aku gak mau anakku ditahan aparat lagi. Setelah beberapa jam, aku menunggu sambil berbincang-bincang dengan ibunya Daniel. Terdengar suara motor masuk ke dalam rumah Daniel. Aku melihat dari jendela, dan ternyata itu adalah Daniel dan bapaknya. Daniel kemudian masuk dengan membawa perlengkapan yang dia beli untuk persiapan masuk kuliah.
Aku kemudian bersalaman dengan bapaknya Daniel. Bapaknya Daniel, Ron, kamu kapan datang? Aku, tadi Pak. Daniel, Ron, kamu datang ya? Kebetulan banget ada yang mau aku omongin nih. Ibunya Daniel, ternyata kamu sama Roni sama nak. Ibu sudah diceritakan semuanya sama Roni. Daniel, bener itu Ron. Kamu diikuti juga sama bapak marbot musola itu. Aku, iya Nil. Dari kemarin aku melihatnya. Bahkan ketika aku ke rumah Rido aja, aku lihat lewat di depan rumah Rido. Bapaknya Daniel, apa teman-teman kalian juga begitu ya? Aku, tidak Pak. Kami hanya berdua sama Daniel yang diikuti. Bapaknya Daniel, kok bisa begitu ya? Daniel, aku taruh ini dulu ya Ron. Daniel kemudian masuk ke kamar untuk menaruh barang-barang yang dia beli. Kemudian dia keluar dan duduk di dekat aku. Ibunya Daniel masuk ke dalam untuk menceritakan bapaknya. Aku kemudian berdua berbicara dengan Daniel dan menceritakan semuanya kepada dia. Jadi setelah itu, kami sepakat untuk pergi ke rumah Rido. Aku kemudian berpamitan dengan orang tua Daniel, kemudian keluar dan menyalakan motor. Baru akan keluar dari gerbang rumah Rido, tiba-tiba Rido dan Iqbal datang berboncengan, diikuti dengan Panji di belakang dengan motor barunya. Aku, kalian kenapa kok tiba-tiba kesini? Rido, iya nih, Panji udah gak sabar mau temuin kalian. Katanya ada yang penting. Daniel, kalau begitu ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Kami semua kemudian masuk kembali ke rumah. Ibunya Daniel, kalian gak jadi pergi. Daniel, ini Rido datang ke rumah Bu, makanya kami gak jadi pergi. Ibunya Daniel, ya udah, suruh masuk teman kamu semua. Suruh duduk di ruang tamu aja. Ibu mau bikinin minum. Setelah duduk, Panji langsung membuka pembicaraan. Panji, Ron, kamu gak pernah menemukan ular gak di rumah kamu? Daniel, ular? Ular apa? Aku, pernah sekali kemarin. Itu yang nemuin adik aku. Emangnya kamu ketemu ular juga? Panji, iya Cok, gede banget. Makanya aku cepat-cepat pengen ketemu kalian semua. Aku, iya kemarin adik aku ketemu ular besar, tapi pas aku cari tiba-tiba menghilang. Daniel, kok bisa? Panji, kemarin aku juga gitu Cok. Pas aku cari di bawah tempat tidur, langsung lenyap. Aku curiga kalau ular itu dari kampung gaib itu. Aku, iya juga sih. Kamu pernah gak ketemu sama marbot musola itu? Panji, emangnya dia kesini? Kamu pernah ketemu Ron? Daniel, iya bener. Cuma aku sama Roni aja yang diikuti setiap hari. Iqbal, aku jadi takut nih mendengar cerita kalian. Panji, apa yang akan terjadi ya? Aku jadi gak tenang kalau begini. Rido, kita harus cari tahu apa yang diinginkan Bapak Marbot itu, sehingga dia mengejar kita sampai ke sini. Daniel, terus kalau ular itu gimana? Kan cuma Panji dan Roni saja yang ketemu ular itu. Kita bertiga nggak pernah. Aku juga nggak pernah sih. Tapi yang lihat itu adik aku. Rido, sama aja kan? Itu juga kan rumah kamu. Tapi kalau Panji kan dia sendiri yang lihat. Ibunya Daniel kemudian datang dengan membawa minuman. Silakan diminum dulu ya, katanya. Kami semua menjawab, terima kasih Bu. Iqbal, jadi gimana sekarang? Apa kita jadi akan mencari tahu tentang hal ini? Panji, gimana kalau kita melapor kepada perwira militer itu? Biar mereka yang cari tahu, kita kan tinggal duduk santai aja. Daniel, ngarang kamu.
kita bakalan ditangkap lagi sama aparat. Panji, terus gimana? Apa kita akan menunggu sesuatu terjadi? Ridho, apa kita tunggu Bapak Marbot itu lewat ya? Terus langsung kita kejar? Dia pasti sekarang lagi mengawasi kita. Aku, ide yang bagus. Begitu dia lewat, langsung kita kejar. Daniel, ayo kita tunggu di luar. Bawa sekalian minumannya. Kami akhirnya berencana menghadang Bapak Marbot itu. Kami sudah mengatur strategi. Aku dan Ridho menunggu di depan gerbang. Kemudian, Daniel dan Iqbal berada di ujung jalan masuk gang. Kemudian, Panji sendirian di jalan ujung gang kawasan rumah Daniel. Cuaca sangat panas, membuat kami kehausan. Aku melihat jam tanganku, menunjukkan pukul 10.46 waktu Indonesia Tengah. Sudah sangat lama kami menunggu, tetapi tidak ada yang lewat. Kemudian, aku memanggil mereka semua melalui HP untuk segera kembali untuk istirahat saja. Panji, sudah lama kita menunggu, kenapa nggak ada yang lewat juga? Daniel, iya, aku sampai ngantuk di sana menunggu. Aku, apa kita batalin aja rencana ini? Apa dia tahu kalau kita akan menghadangnya? Ridho, iya mungkin saja gitu. Mungkin dia tahu kalau kita lagi menunggunya. Tiba-tiba di tengah percakapan kami, di depan gerbang rumah Daniel, Bapak Marbot itu tiba-tiba lewat di depan kita. Tanpa basa-basi, aku langsung spontan mengejarnya, diikuti Panji dan Daniel. Hanya Ridho dan Iqbal yang terdiam bingung. Kami mengejarnya dengan berlari tanpa menggunakan motor, karena tidak ada waktu untuk mengambil motor. Pak, tunggu! Pak! Kami semua berteriak seperti mengejar maling. Tiba-tiba, bapak itu semakin mempercepat laju kendaraannya. Kami semakin keras berteriak memanggilnya. Akhirnya bapak itu berhenti dan menoleh kepada kami. Kalian mau apa? Siapa kalian? Katanya. Aku melihat wajahnya, dan ternyata itu bukan Bapak Marbot itu. Wajahnya tidaklah sama dengan yang kami lihat pada saat melewati kami. Wajahnya tiba-tiba berubah. Apa kami semua salah lihat? Apa kami semua hanya berhalusinasi? Aku, waduh, maaf Pak, Bapak Marbot Musola, kataku untuk menutupi kesalahan kami. Bapak, bukan, kalian itu salah orang, saya cuma petan, katanya. Daniel, maaf ya Pak, kami salah orang. Dia langsung pergi meninggalkan kita semua. Panji, sialan, kok bisa ya? Padahal jelas-jelas wajahnya sama dengan Pak Marbot itu pada saat melewati kita. Tetapi kenapa sekarang berubah ya? Aku, iya, padahal bajunya sama tadi, cuma wajahnya yang berubah. Iqbal dan Ridho kemudian datang menyusul kami. Ridho, kenapa kalian membiarkan dia pergi? Daniel, itu bukan Bapak Marbot itu, wajahnya berbeda. Iqbal, kok bisa? Aku jadi makin takut. Kita lapor saja ke perwira militer itu sebelum kita dalam masalah yang lebih besar. Ridho, sabar dulu, kita masih bisa cari tahu. Iqbal, tapi gimana caranya? Daniel, ayo balik dulu, kita bicarakan di rumah. Nanti kita jadi tontonan warga kalau kita ribut di sini, katanya. Kami memang melihat orang-orang sekitar, melihat kita karena suara kami yang ribut memanggil orang yang kita kejar. Setelah sampai di dalam rumah Daniel, kami kembali membicarakan apa yang harus kami lakukan. Kemudian, aku mengingat kakek tua, kepala adat kampung tempat pendakian itu. Aku, kalian ingat gak kakek tua yang memakai udeng pada saat kita baru tiba di gerbang pendakian? Kita semua kan sempat diwawancari di sana. Kemudian ada kakek yang sepertinya mengetahui tentang kampung Enjani itu, kataku. Ridho, iya benar,
Aku masih ingat sama kakek itu. Aku lupa namanya kakek siapa. Daniel, jadi kita harus cari dia. Kalau kita mencarinya rame-rame begini, kita akan dikenali orang-orang sekitar sana. Kita pasti akan menjadi tontonan. Kemudian aparat akan kembali menangkap kita. Iqbal, iya juga. Terus solusinya bagaimana? Ridho, gimana kalau yang pergi ke sana hanya 1 atau 2 orang saja agar terhindar dari tontonan orang? Aku, iya boleh tuh. Nanti kan bisa tutup muka dengan jaket hoodie. Panji, iya ide bagus cok. Jadi siapa yang akan pergi dan kapan? Aku, secepatnya. Bila perlu besok pagi-pagi berangkat ke sana. Mumpung aku masih belum masuk kuliah. Ridho, aku siap ke sana, biar aku yang ke sana. Panji, aku harus ke bengkel besok. Besok hari pertama masuk kerja. Iqbal, aku nggak berani. Maaf ya, aku udah trauma ke sana. Aku, ya udah, biar aku saja yang pergi sama Ridho. Kalian tinggal tunggu saja hasilnya dari kami. Ridho, oke, kita berdua ya Ron. Daniel, oke, kalian berdua ya. Besok malam kita berkumpul di sini lagi ya. Kami semua kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dari pembicaraan itu, sudah diputuskan aku dan Ridho yang akan pergi mencari kakek ketua adat itu. Keesokan harinya, aku bangun pagi dan langsung mengeluarkan motor. Bapak, kamu pagi-pagi mau kemana lagi nak? Kata bapakku yang melihatku mengeluarkan motor. Aku mau pergi ke rumah Ridho pak. Aku tidak berani menceritakan orang tuaku kalau aku sebenarnya akan ke rumah kakek yang tinggal di kampung tempat pendakian awal itu. Bapak, mau ngapain ke sana? Aku mau membahas jadwal masuk ke kampus, Pak. Besok kan sudah mulai masuk kuliah. Mau lihat apa saja yang sudah disiapkan sama Ridho, kataku. Bapak, ya udah, hati-hati ya. Jangan mengerjakan hal yang dilarang oleh pemerintah. Aku, baik Pak, tenang saja. Bapak, ya udah, kamu sarapan dulu sana. Aku, oke Pak. Setelah sarapan, kemudian aku langsung berpamitan kepada orang tua dan langsung pergi ke rumah Ridho. Sesampainya di sana, Ridho terlihat sedang duduk di depan rumahnya. Ridho, kamu lama banget, aku capek nunggu. Aku, iya nih, aku tadi sarapan dulu di rumah. Kamu udah sarapan belum do? Ridho, sudah tadi. Oh iya, aku mau ke rumah kakekku dulu di belakang. Kamu mau ikut nggak? Aku, kakek kamu yang kasih kita bawang putih itu kan, Do? Ridho, iya Ron, sekarang kakekku sudah gak bisa bangun lagi karena sudah tua. Aku, kasihan ya. Kalau begitu, ayo kita ke sana. Aku dan Ridho pergi ke rumah kakeknya yang tak jauh dari rumahnya. Assalamualaikum, kata Ridho. Kemudian keluar lelaki yang agak mirip dengan bapaknya Ridho. Ridho, paman di sini ya? Paman gak pergi bekerja, kata Ridho. Ternyata lelaki yang mirip dengan bapaknya Ridho itu adalah pamannya Ridho. Paman Ridho, kamu kesini ya Do? Kamu mau ketemu kakekmu ya? Ayo cepat masuk. Itu kamu sama teman kamu mendaki itu ya? Aku, iya om, saya teman Ridho yang sama-sama menghilang 12 tahun lalu. Paman Ridho, iya ayo masuk. Kamu, Ridho sudah sering banget disebut-sebut kakek kamu. Mungkin ada yang kakek kamu ingin bicarakan. Ridho, apa iya paman? Ya udah, kami masuk ya. Aku dan Ridho masuk ke rumah kakeknya, kemudian masuk ke dalam kamar. Di sana kakeknya Ridho terbaring di tempat tidur dengan kulit yang keribut dan terlihat tua renta. Kakek Ridho,
Duh, cucuku. Ridho? Iya, Kak. Ini saya Ridho. Kakek Ridho, kamu kemana saja? Sudah lama kamu menghilang, katanya sambil terpatah-patah. Ridho, saya dan teman-teman masuk ke kampung Anjani yang ada di Gunung Samalas, Kak. Kakek Ridho, apa kalian bertemu dengan orang-orang di sana? Ridho, iya, Kak. Penghuninya adalah bangsa jin, Kak. Mereka bertingkah aneh. Kakek Ridho, syukurlah kalian bisa kembali lagi dengan selamat. Ridho, iya, Kak. Oh iya, Kak. Ini saya sama teman mendaki itu, Kak. Namanya Roni. Aku? Ini saya, Kak, Roni. Kakek Ridho, oh iya ya. Apa kalian pernah melihat orang tua dengan jubah putih di sana? Ridho, iya, Kak. Beliau yang menuntun kami keluar untuk dari kampung itu, Kak. Kok kakek bisa tahu kalau dia memakai jubah putih? Kakek Ridho, dia itu menjaga di Gunung Samalas itu. Menurut cerita orang-orang dulu, dia itu sering memasuki kampung untuk membeli makanan, lalu kembali ke gunung itu dan menghilang. Ridho, jadi orang berjubah putih itu telah lama hidup di sana ya, Kak? Kakek Ridho, iya, Nak. Kakek sebenarnya dulu pernah bekerja menebang pohon di kaki Gunung Samalas itu untuk pembangunan jembatan oleh pemerintah. Kemudian, kakek tak sengaja terpisah dari rombongan pekerja. Kakek kemudian tersesat sampai ke kampung yang bernama Kampung Anjani. Setelah seharian penuh di sana, kakek bertemu dengan orang-orang aneh, persis seperti yang kamu bilang. Kemudian kakek bertemu dengan orang yang berjubah putih itu. Lalu dia memberikan kakek 3 biji bawang putih. Seketika itu kakek tiba-tiba berada di rumah sakit. Ternyata kakek ditemukan pingsan di dekat lokasi penebangan pohon oleh seorang pemuda seumuran kalian yang sedang mencari kayu bakar. Anak itu berasal dari kampung di kaki gunung itu yang sekarang katanya menjadi gerbang pendakian. Seketika itu, aku dan Ridho saling memandang. Apakah pemuda seumuran aku dan Ridho yang dikatakan kakek itu adalah kakek yang sekarang menjadi ketua ada di tempat yang akan kita tuju sekarang? Aku, jadi kakek hanya 1 hari di kampung Anjani itu ya? Kakek Ridho, iya, Nak. Kakek hanya seharian di sana. Tetapi setelah kakek di rumah sakit, baru tahu kalau kakek sudah dikatakan hilang 4 tahun lalu. Kakek kemudian diantar pulang, kemudian beraktivitas seperti biasa, dan kakek akhirnya menikah sampai mempunyai anak dan kamu lahir menjadi cucuku, kata kakek sambil memegang tangan Ridho. Jadi, ternyata kakek sudah pernah dinyatakan hilang tetapi hanya 4 tahun. Aku kemudian berpikir, berarti kalau kakek hanya sehari di kampung gaib itu, terus pulang dan lamanya hilang sudah 4 tahun, berarti benar. Kami di kampung itu kemarin 3 hari dan akhirnya pulang setelah 12 tahun lamanya. Tidak salah lagi kalau memang begini jadinya. Bagaimana kalau kami kemarin tidak keluar selama seminggu? Mungkin kita udah pulang di tahun 2040-an. Ridho, itu betul, Kak. Kakek sudah pernah hilang 4 tahun lalu. Tetapi kenapa Bapak tidak tahu, Kak, mengenai cerita itu? Kakek Ridho, kakek tidak pernah memberikan orang-orang mengenai hal itu karena dulu kakek diancam sama pemerintah. Kalau sampai cerita kakek bocor, kakek akan dibunuh. Aku, jadi itu sebabnya kakek menyuruh kami membawa 3 biji bawang putih untuk berjaga-jaga ya, Kak? Kakek Ridho, iya, Nak. Untung saja kalian mengerti dan memakan bawang putih itu. Kalau tidak, kalian mungkin tidak bisa kembali. Ridho, tapi kenapa Bapak berjubah putih itu mempunyai kembaran di dunia nyata ini, Kak?
Kami pernah melihat orang yang persis seperti Bapak berjubah putih itu lewat di depan kami, Kak. Tapi dia memiliki kumis yang tebal. Kakak Ridho, yang benar, Nak. Kenapa kalian bisa sampai diikuti ke dunia nyata sama penghuni kampung Anjani? Mungkin kalian pernah berbuat salah, makanya kalian dicari sampai ke sini. Tapi kami semua tidak pernah berbuat kesalahan selama di sana, Kak. Kakak Ridho, salah satu teman kalian mungkin ada yang mengambil barang atau sesuatu di kampung itu. Cepat kembalikan sebelum petaka datang menghampiri kalian. Ridho, tapi kami juga tidak pernah mengambil apapun dari kampung itu, Kak. Kakak Ridho, coba tanya teman-teman kalian yang lain. Kakek tidak bisa membantu kalau kalian berurusan dengan penghuni kampung Ratu Dewi Anjani. Aku dan Ridho saling memandang. Apakah memang benar yang dikatakan kakek Ridho kalau memang ada yang berbuat kesalahan sehingga kami diikuti oleh Bapak Marbat Musola itu? Ridho, kalau begitu Kak, kami mau pergi dulu. Nanti kami kembali ke sini lagi ya, Kak, kata Ridho. Kakek Ridho, kalian mau kemana? Kami mau ke rumah teman kami, Kak. Mau menanyakan masalah ini kepada mereka. Kakak Ridho, ya sudah, tapi nanti kalian main ke sini lagi ya, Nak. Ridho, iya, Kak. Kami nanti datang lagi kok. Aku dan Ridho kemudian bersalaman kepada kakeknya Ridho, kemudian keluar dari rumahnya. Aku dan Ridho kemudian bersalaman kepada kakeknya Ridho, kemudian keluar dari rumahnya. Kami langsung berjalan menuju rumah Ridho dan duduk di sana. Jadi bagaimana ini, Do? Ridho, bagaimana apanya, Ron? Menurut kamu, siapa di antara kita yang berbuat kesalahan di kampung Anjani itu? Ridho, kalau menurut aku sih pastinya Panji. Soalnya dia yang paling banyak tingkakan kemarin. Masuk akal juga sih, tapi kita belum tahu itu sebelum kita periksa. Ridho, jadi sekarang kita mau kemana? Apa kita lanjut ke rumah kakek ketua adat itu? Atau kita langsung hubungi teman-teman buat kumpul membahas ini? Kan sudah jelas juga, semuanya sudah diceritakan sama kakekmu. Jadi, untuk apa lagi kita menanyakan hal ini kepada kakek ketua adat itu? Ridho, iya, benar juga katamu. Ayolah kalau gitu kita panggil yang lain. Kita ngumpul di mana? Ridho, di rumah Daniel aja. Kan kemarin juga kita janjian mau kumpul di sana. Iya, ayo kita ke sana aja langsung. Ridho, ya udah, aku telepon dulu mereka bertiga ya. Jangan, Do. Ridho, lah, emangnya kenapa? Kita ini pasti sedang diawasi pemerintah. Mungkin kegiatan kita di dunia maya ini juga dipantau sama mereka. Kalau mereka tahu kita mau kumpul, mereka pasti curiga dan memanggil kita lagi. Ridho, oh iya ya, bener yang kamu bilang. Ya udah, ayo kita ke rumah Panji dulu, terus kita ke rumah Iqbal, baru ke rumah Daniel. Ridho, ya udah, ayo. Brum brum. Seketika itu kami langsung tancap gas ke rumah Panji yang tak jauh dari rumah Ridho. Setelah sampai di sana, kami berdua kemudian turun dan memanggil Panji. Ibunya kemudian keluar dari rumahnya. Kata ibunya, Panji tidak sedang berada di rumah, dia lagi di bengkel tempat dia bekerja. Aku dan Ridho
kemudian berpamitan kepada ibunya Panji dan langsung menuju tempat Panji bekerja. Sesampainya di sana, kami melihat Panji sedang bekerja menyervis motor. Aku, Panji. Panji, oi, kalian berdua ngapain kesini? Rido, ada yang kami ingin bahas sama kamu. Kita harus kumpul sekarang di rumah Daniel. Panji, memangnya kalian udah pulang dari rumah kakek itu? Aku, kita berdua tidak jadi pergi. Panji, kenapa? Bukannya kalian udah sanggup kemarin untuk pergi, kok malah kalian gak jadi? Bangsat memang. Rido, kamu jangan ngebaca dulu. Kita gak jadi pergi karena ada alasannya. Aku, iya Cok, kamu jangan salah sangka dulu. Panji, terus alasan kalian apa? Aku, sudah jangan dibahas di sini, nanti didengar orang. Rido, intinya sekarang kita mesti kumpul semuanya dulu di rumah Daniel. Ayo Panji. Panji, kamu gak lihat aku lagi apa? Aku masih kerja ini. Mana bisa pergi gitu aja. Ini juga hari pertama aku kerja. Nanti malam baru bisa. Aku, ya gimana dong? Rido, emang kamu gak bisa izin gitu sama bos kamu? Panji, ya mana bisa. Ini hari pertama aku kerja, Cok. Rido, terus gimana sekarang? Panji, ya nanti malam aja kita kumpul. Atau kalian pergi aja duluan ke sana. Nanti jam 5 setelah pulang kerja aku nyusul ke sana. Aku, ya udah deh, mau gimana lagi? Rido, kamu jangan sampai lupa ya Panji, kita tunggu kamu di rumah Daniel. Panji, iya, tenang aja. Panji tidak bisa ikut kumpul karena dia sedang bekerja di bengkel. Akhirnya, aku dan Rido memutuskan untuk langsung ke rumah Daniel saja dan menunggunya di sana. Sebelum pergi ke rumah Daniel, kami berdua ke rumah Iqbal dulu. Setelah sampai, kami langsung memanggil Iqbal dan mengajaknya ke rumah Daniel. Iqbal kebetulan hanya diam di rumah karena belum masuk kursus. Kami bertiga menuju ke rumah Daniel. Di perjalanan, Iqbal tiba-tiba menyalip kami berdua dan menyuruh kita untuk berhenti. Rido, kenapa Bal? Iqbal, kalian gak lihat tadi orang yang mirip Bapak Marbot itu menyalip motor kita? Aku, yang bener Bal, kok aku gak lihat ya? Rido, iya, aku juga gak lihat. Iqbal, yang benar kalian gak lihat? Apa cuma aku yang lihat? Aku, sepertinya memang kamu aja yang lihat Bal. Rido, sudahlah Bal, itu kan udah biasa. Dari kemarin-kemarin juga Bapak itu memang ngikutin kita. Iqbal, tapi sekarang kenapa dia cuma menampakkan dirinya hanya kepadaku? Kan cuma Daniel sama Roni aja yang diikuti. Aku, iya juga ya. Kok sekarang gitu ya? Pertanda apa lagi ini? Rido, udahlah, nanti kita bahas setelah sampai rumah Daniel aja. Aku, iya, ayo jalan lagi. Kamu jangan khawatir Bal. Kami melanjutkan perjalanan yang sempat berhenti karena Iqbal melihat Bapak Marbot itu. Setelah sampai di depan gerbang rumah Daniel, kami semua kemudian mengucap salam. Bapaknya Daniel kemudian keluar dari rumahnya. Aku, Pak, Daniel ada di rumah. Bapaknya Daniel, kalian, ayo masuk dulu. Rido, iya Pak, tapi Danielnya ada nggak Pak? Bapaknya Daniel, sudah kalian masuk saja. Daniel memang sedang keluar sebentar sama adiknya. Kami semua kemudian masuk ke rumah Daniel dan menunggunya di ruang tamu rumahnya. Bapaknya Daniel, kalian mau membahas apa kali ini? Apa ada kejadian baru ya? Aku,
Iya, Pak. Kami akan membahas hal yang penting. Makanya kami semua kembali berkumpul di sini. Bapaknya Daniel, kejadian seperti apa lagi itu, Nak? Rido, gini, Pak. Jadi kakek saya itu juga pernah hilang di Gunung Samalas. Dan kembali setelah 4 tahun dinyatakan hilang. Bapaknya Daniel, yang bener, Nak. Seketika bapaknya Daniel kaget. Iqbal juga terkejut mendengarnya dan langsung meminta Rido untuk menceritakannya. Aku dan Rido kemudian menceritakan semuanya kepada mereka. Ibunya Daniel juga keluar untuk mendengar cerita kami. Bapaknya Daniel, aku pengen ketemu sama kakek kamu, Nak. Boleh nggak? Rido, Bapak mau ketemu untuk apa, Pak? Ibunya Daniel, kami mau tahu semuanya. Kami mau mendengar penjelasan langsung dari kakek kamu, Nak. Rido, iya, Pak, Bu. Nanti saya sampaikan ke kakek dulu ya. Apa kakek mau dikunjungi? Bapaknya Daniel, iya, Nak. Sepulang dari sini, nanti jangan lupa kasih tahu kakek kamu ya. Aku? Tapi Bapak Ibu perlu diingat ya. Jangan sampai berita ini bocor ya. Takutnya kakeknya Rido dibawa sama pemerintah. Ibunya Rido, iya, Nak. Kami tidak akan membocorkannya. Tindin. Suara klakson motor terdengar dari luar diiringi dengan teriakan, "Tolong! Ibu! Bapak! Tolong!" Kami semua langsung keluar dari rumah itu dan melihat ke gerbang. Ternyata itu Daniel dan tampak panik dan segera ingin masuk ke dalam rumah.